Kamu tahu nggak sih rasanya bikin channel YouTube dari nol? Tanpa subscriber, tanpa video lama, tanpa penonton, tanpa jam tayang. Apa yang kamu lakukan? Kalau misalnya itu ditanyakan ke saya, apakah saya bingung? Itu mungkin. Apakah saya akan menyerah? Itu tidak. Karena sebetulnya setelah saya bertahun-tahun menjadi konten kreator, saya sadar akan satu hal, bahwa sebetulnya banyak kreator yang gagal itu bukan karena mereka itu tidak punya bakat. Bukan karena mereka tidak punya kamera, bukan karena mereka tidak bisa ngedit, bukan karena algoritma membenci mereka, bukan. Tapi karena mereka memulainya dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru. Nah, kalau misalnya saya harus mengulang semuanya dari awal, dari nol, ini yang akan saya lakukan. Saya akan melakukan sesuatu yang sangat berbeda ketika saya membangun channel. Penasaran? Yuk, simak video ini sampai selesai. Hey, halo, assalamualaikum, selamat datang di Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Video kali ini sebetulnya saya ingin mengajak teman-teman untuk bereksperimen secara sederhana. Ya, kita hitung-hitung latihan lah ya. Kalau misalnya teman-teman ditantang untuk bikin channel dari nol, yang itu tanpa subscriber, tanpa video lama, tanpa keuntungan, tanpa apapun di channel yang teman-teman akan garap, itu tentu teman-teman bingung ya. Nah, apa yang sebetulnya harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tentu saya ingin berbagi, ada beberapa rumus-rumusnya, ada beberapa strateginya, ada beberapa pola yang bisa teman-teman ini terapkan. Dan sekali lagi ini bisa menjadi sebuah, kalau saya bilang sebagai sebuah terobosan. Kalau misalnya selama ini teman-teman kalau bikin channel itu ya biasa-biasa aja, kali ini mungkin dengan nonton video yang saya berikan ini, pasti punya pola yang berbeda, punya hal yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda dengan channel lain, dengan kreator lain. Ini yang harus teman-teman lakukan. Rumus pertama yang saya lakukan, saya tidak akan pernah mengejar viral, tapi saya akan mengejar masalah yang tidak pernah selesai. Maksudnya gimana? Kalau misalnya saya disuruh untuk memulai bikin konten dari nol hari ini, yang akan saya lakukan itu adalah saya tidak akan mengejar viral lagi. Karena sebetulnya hakikatnya viral itu ya musiman. Kadang dia itu seperti ya petir lah ya, kadang muncul, kadang tidak, kadang bunyi menggelegar, kadang cuma kilatnya doang, tapi ya kadang datang, kadang tidak, intinya kayak gitu. Nah, seperti musim hujan kan, hujan juga seperti itu, kadang misalnya hujan, kadang enggak. Nah, viral itu seperti itu sebetulnya polanya. Yang pasti kita tidak bisa mengontrol, beneran tidak bisa mengontrol, karena dia betulan bergantung musim, bergantung dari tren. Andalkan misalnya kalau saya disuruh bikin konten dari nol, ini yang akan saya lakukan. Nah, ini cara unik yang saya lakukan, ini bisa ditiru. Cara yang saya lakukan itu, saya akan mencari masalah yang tidak pernah selesai dibahas oleh orang. Masalah yang tidak pernah selesai dicari oleh orang. Tentu ketika kita mencari masalah, berarti kita memberikan solusi di sana. Nah, konten yang mencari masalah dan mencari solusinya, itu adalah jenis konten yang sering dicari orang. Dan ini tidak akan pernah selesai, walaupun trennya berubah. Itu yang saya lakukan. Contohnya adalah misalnya cara-cara misalnya ya cara menghasilkan uang, cara mengembangkan diri, cara membangun karir, cara menjadi lebih baik di dalam hidup, dan cara-cara lain yang tentu itu mungkin selalu akan dicari sama orang. Kuncinya itu, pokoknya kalau misal mau konten, saya sarankan bikinlah konten atau bikinlah niche, ini ada hubungannya dengan niche yang itu selalu dicari sama orang masalahnya, dan tentu pasti ada solusinya. Di video lain ini sudah pernah saya buat, pernah saya bahas. Karena apa? Selama orang punya masalah, selama itu pula orang akan nonton video itu. Makanya jenis konten ini ya bisa dikategorikan adalah konten yang evergreen. Lalu rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini saya nggak akan lagi memilih niche, tapi yang akan saya pilih adalah saya memilih misi. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh kreator pemula itu adalah ketika mereka terjebak oleh pemilihan niche. Kadang mereka itu kalau memilih niche itu berdasarkan tren, berdasarkan hype hari ini, berdasarkan
yang rame hari ini itu apa, atau berdasarkan idealisme. Nah, teman-teman itu kadang kalau memilih niche dengan cara seperti ini, itu sama saja akan mengekang. Karena sebetulnya yang paling tepat adalah yang kita pilih itu bukan masalah niche-nya, tapi misinya, vision-nya ke depan tuh mau ngapain. Ketika kita memilih niche berdasarkan tren, berdasarkan hype, berdasarkan idealisme, ya udah, itu tandanya teman-teman tidak akan bertahan lama di dunia konten kreator. Lalu kalau misalnya saya ditantang, saya di-challenge lagi, misalnya saya harus membangun konten dari nol, ya saya akan melakukan hal ini. Yang saya lakukan itu adalah, saya pasti bertanya. Saya bertanya terhadap diri sendiri. Ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah, apakah saya masih sanggup membahas topik itu untuk 5 atau 2 tahun ke depan? Apakah saya masih tertarik untuk mempelajarinya di topik yang saya pilih itu? Itu yang harus dijawab. Lalu yang ketiga adalah, apakah masalah yang ada di niche ini itu akan terus relevan, akan terus bertahan sampai 3 tahun bahkan lebih? Itu yang paling penting. Nah, 3 pertanyaan ini menjadi kunci bahwa ketika teman-teman akan membuat channel, ya ini misinya, ini visinya. Karena sebetulnya kan gini, siapapun ya di antara teman-teman di sini misalnya berniat diri untuk menjadi seorang konten kreator, kan pengennya jangka panjang, tidak hanya cukup 3 bulan selesai atau setahun selesai, enggak. Pengennya ya terus continue, bahkan bisa sampai monetis dan menghasilkan, ya kan? Bisa AdSense, bisa menghasilkan banyak cuan yang kita inginkan. Rumus yang ketiga, saya tidak akan membangun channel, tetapi saya akan membangun kepercayaan. Di beberapa chat di WA grupnya Avlog ini sudah sering saya bahas bahwa sebetulnya yang kita bangun ketika kita nge-YouTube, ketika kita menjadi seorang content creator, wabil khususnya di YouTube, itu adalah membangun kepercayaan, bukan membangun channel. Teman-teman sadarkan, perubahan terbesar yang terjadi hari ini adalah ketika AI masuk, ketika tools yang disebut dengan AI atau AI ini masuk, semua berubah. Ya bayangin aja, hari ini kita prompting di AI, kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan ya, dari artikel, video, jurnal, skripsi mungkin teman-teman, atau misalnya yang sedang punya kesulitan di bahan-bahan konten, ya di AI itu bisa. Informasinya itu terbuka sekali di AI itu. Nah sekarang semuanya sudah, kalau misalnya teman-teman masih mengandalkan informasi itu nggak bisa. Nah lalu pertanyaannya gini, kalau misalnya semua orang itu sudah punya hal yang sama, akses yang sama, kekuatan yang sama, lalu apa dong yang membuat orang itu memilih menonton video kamu, memilih menonton di channel kamu? Sebetulnya jawabannya sederhana. Apa coba? Kepercayaan. Mereka itu kadang datang ke channel kita, datang ke video kita, nonton video kita maksud saya, itu karena mereka merasa relate, ini gue banget, ini aku banget. Karena yang disajikan oleh si kreatornya adalah tentang pengalaman, tentang sebuah rasa, tentang sebuah, ya bisa dibilang sesuatu yang pernah dialami. Nah makanya saya bilang, ini yang disebut dengan konten jujur. Konten jujur hari ini itu diharapkan sekali. Dan konten-konten jenis ini, konten-konten yang relate, menceritakan pengalaman, jadi orang itu ngerasa kayak di posisinya dia, itu adalah konten yang tidak tergantikan oleh AI. Di video lain sebetulnya ini sudah pernah saya jelaskan secara detail, tinggal ditonton aja. Jadi menurut saya, konten yang berisi pengalaman, cerita hidup, kemudian cara berpikir, kemudian sudut pandang, itu adalah jenis-jenis konten yang akan terus bertahan. Karena konten-konten seperti itu sama sekali tidak bisa di copy paste oleh AI. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya kita prompting nih, kita menginginkan sebuah cerita tentang pengalaman naik sepeda. AI itu bisa menjelaskan pengalaman naik sepeda. Dia bisa menjelaskan gimana cara naik sepeda yang benar. Tapi AI ini tidak pernah merasakan rasanya naik sepeda dan jatuh dari sepeda itu. Itu nggak pernah dirasakan oleh AI. Nah, ini yang cukup membedakan. Makanya saya bilang, misalnya AI bisa menjelaskan bagaimana cara masak. Misalnya masak apalah, AI bisa menjelaskan. Tapi dia tidak pernah merasakan kesiram air panas, tidak pernah merasakan
ya saya bilang misalnya terciprat oleh minyak, itu nggak bisa ngalamin itu, nggak bisa merasakan. Artinya sebetulnya itu yang semestinya menjadi pembeda. Makanya saya bilang ini menjadi rumus. Dan di konten lain pun saya bilang bahwa bikin konten yang punya ruh, yang punya nyawa. Rumus yang keempat yang saya lakukan adalah saya tidak akan membuat video, tapi saya di sini akan membangun aset. Maksudnya gimana? Dari sekian banyak kreator, ya terutama yang pemula ya, kadang kan cuman berpikirnya kayak gini, kita itu setiap hari bikin video. Bahkan video itu ya kita buat harian, mingguan, bulanan. Polanya kan sama seperti itu. Kita selalu bikin video dan video dan video. Itu yang dilakukan. Tetapi buat saya ketika saya disuruh bikin video, saya akan berpikir bahwa video yang saya bikin ini adalah aset. Maksudnya gimana? Apakah video yang saya bikin ini itu akan terus relevan di tahun-tahun seterusnya, di tahun-tahun mendatang? Itu yang paling penting. Nah, itu yang disebut dengan membangun aset. Jadi di situ, itu tidak hanya sekedar kita bikin video, ngupload gitu aja, tidak. Tetapi sebisa mungkin ketika kita bikin konten, ketika kita bikin video, itu konten bekerja untuk kita. Tetap dia akan menghasilkan cuan. Ya di saat misalnya kita sedang tidur, di saat kita misalnya sedang liburan, di saat kita sedang berhenti ngupload. Tapi video ini, konten ini terus bekerja karena aset. Nah, kalau misalnya itu di-challenge ke saya, sekali lagi, yang saya akan bangun sebetulnya, saya di sana akan, selain membangun aset, ya paling tidak di sana saya itu seperti kayak membangun sebuah perpustakaan, ya perpustakaan video tentunya. Teman-teman tahu kan bahwa yang namanya perpustakaan itu, ya pasti isinya adalah buku. Nah, kali ini, perpustakaan yang saya bikin adalah perpustakaan video, yang setiap saat itu akan diakses, dan ini punya nilai yang tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai karena jangka panjang. Please, kalau misalnya teman-teman hari ini mulai bikin channel, bikinlah channel yang itu berkelanjutan, artinya punya jangka panjang. Rumus yang kelima, saya tidak akan menghitung jumlah banyaknya subscriber saya, tapi yang akan saya hitung adalah orang atau penonton yang kembali ke channel saya. Itu yang saya hitung, itu yang saya dambakan. Nah, maksudnya kayak gini. Jadi saya akan simulasikan seperti ini. Saya kasih analogi seperti ini. Kalau misalnya saya disuruh memilih di antara dua pilihan ini, pilihan itu adalah yang pertama, channel kamu atau video kamu itu ditonton oleh 100.000 orang, tetapi penonton itu tidak kembali lagi. Nah, pilihan kedua adalah channel itu atau video itu ditonton oleh 1.000 orang, tapi dia kembali lagi nonton. Kalau saya tanpa ragu, pasti saya akan memilih yang kedua. Misalnya channel itu atau video itu hanya ditonton oleh 1.000 orang, tetapi dia kembali, itu jauh lebih baik. Artinya, konten kamu itu punya arti buat mereka. Ya buat apa kalau misalnya kita punya jualan, punya dagangan, tapi yang datang itu banyak, tapi cuma sekali. Ya itu tidak akan pernah membuat konten itu sehat, channel itu sehat, karena nggak long term kan, nggak jangka panjang. Datang cuma sekali, lihat, pergi. Datang cuma sekali, lihat, pergi. Datang cuma sekali, beli, pergi. Kan kayak gitu polanya. Tapi kalau misalnya cuma 1.000 orang, tetapi dia bolak-balik nonton video kita, itu berarti channel kita punya arti buat mereka. Dan itu kan yang paling penting. Artinya mereka itu bukan datang karena algoritma. Karena sebetulnya kan gini, mereka itu datang karena ingin mendengarkan cerita yang kita sampaikan. Mereka itu datang karena ingin melihat apa yang kita videokan, apa yang kita dokumentasikan. Lalu mereka itu datang lagi karena mereka ingin merasakan apa yang kita rasakan. Mereka itu ingin merasakan apa yang kita ceritakan. Kan polanya seperti itu. Nah, jadi di 2026 ini adalah sebuah signal bagus, sebuah ya tanda yang bagus bahwa teman-teman itu kalau bisa bikin kontennya yang seperti ini. Karena sebetulnya di 2026 ini, sekali lagi, model channel yang seperti ini itu jauh lebih berharga. Teman-teman, andaikan sekali lagi, kalau misalnya saya di-challenge, saya ditantang untuk bikin channel dari nol lagi, yang akan saya lakukan itu, yang pertama itu, akan saya ubah strateginya. Saya tidak lagi melihat peralatan yang saya miliki. Saya tidak melihat mahalnya kamera yang saya miliki. Saya tidak melihat di sana kerennya editing yang saya
sajikan. Saya di sana tidak melihat jagonya saya bisa baca algoritma. Saya akan ajukan pertanyaan terhadap diri sendiri dan saya bukan lagi bertanya seperti ini, gimana caranya cepat berkembang di YouTube ini. Tidak seperti itu pertanyaan yang saya ajukan. Tapi pertanyaan yang saya ajukan terhadap diri sendiri itu adalah, apa yang sebenarnya sedang saya bangun? Karena sebetulnya, semakin saya mendalami dunia konten kreator, semakin saya sering membuat konten, semakin saya sering sharing ke teman-teman, semakin saya sadar, sebetulnya channel YouTube itu bukan dibangun dari video. Tapi sebetulnya channel YouTube itu dibangun dari kepercayaan, dibangun dari cara berpikir kreatornya. Karena kalau kreatornya itu berpikir benar, maka strategi yang diterapkan itu juga akan ngikutin. Kalau misalnya dari awal kreatornya sudah berpikirnya salah, maka ya strateginya juga akan ngikutin. Jadi sekali lagi, starting pointnya adalah di awal. Jadi sebetulnya teman-teman wajib tahu bahwa channel yang bertahan itu bukan channel yang paling cepat bertumbuh atau paling cepat mendapatkan monetize, tidak. Tapi channel yang bertahan itu adalah channel yang dia tahu kemana arah yang dituju. Dia tahu kemana dia harus berpikir. Nah teman-teman, kalau misalnya kamu ditantang atau di challenge lah ya, kamu disuruh bikin channel baru dan itu dari nol, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk saat ini? Tulis di kolom komentar. Jawaban itu akan saya baca satu-satu dan bila mungkin akan saya jawab satu persatu. Dan sekali lagi, kalau merasa video ini cukup bermanfaat untuk kalian, untuk teman-teman di luar sana, silakan kamu bisa share ke teman-teman yang lain, kamu bisa like, dan kamu bisa subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya seperti biasa, supaya kamu tidak ketinggalan dengan informasi, tip dan trik, dan video-video lain yang menarik, serta motivasi-motivasi lain yang sering saya berikan di vlog ini. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat, dan salam vlog.